Halo semuanya, kita masuk ke bagian 2, yaitu Turki masa Kemal Atatürk. Ya, nah kalian bisa melihat di sana ada kata mutiara perdamaian di rumah adalah perdamaian negara. Perdamaian negara adalah perdamaian dunia. Baik, siapakah dia? Nah, tadi sudah saya singgung-singgung di bagian 1 itu dia adalah sosok apa ya namanya transformatif mengubah Turki menjadi negara republik atau yang sebelumnya kerajaan menjadi republik. Eh, Apa yang kita bisa lihat dari Kemal Atatürk ini gitu ya sebagai sosoknya gitu ya. Nah, dia lahir di Salonika tahun 1881. Dia juga memulai pendidikannya dengan sekolah militer dan menjadi staf pengajar. Nah, ini ya. Jadi pendidikannya dipengaruhi oleh pendidikan Barat. Maka dia melihat dari sudut pandang negaranya bahwa negara saya bisa maju seperti bangsa-bangsa Barat. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi dia hanya memakai teori-teorinya, begitu ya. Jadi hal-hal yang sekiranya tidak cocok untuk diaplikasikan di negaranya, maka itu tidak dilakukan di negaranya. Jadi apa yang bisa mengubahnya nanti juga dia didukung oleh partainya sendiri gitu ya, partai muda begitu ya. Nah, cita-citanya itu mengubah Turki dari kekhalifan menjadi sebuah negara. Nah, seperti itu ya. Mengapa ini dilakukannya? Nah, sekali lagi supaya Turki bisa mandiri, Turki juga bisa menjadi negara maju begitu ya. Karena sebelumnya dia melihat bahwa eh, ada golongan-golongan tradisional yang tidak mau merubah apa ya suatu kemajuan ya, tidak mau berpikir maju di negaranya gitu ya. Nah, apa yang dianggapnya pembaharuan yang paling menonjol dilakukannya yaitu sekularisasi di berbagai bidang negara, agama, hukum maupun pendidikan. Nah, seperti itu. Mari kita lihat apakah yang dilakukannya itu juga didukung oleh masyarakat atau lawan politiknya. Nah, tentu saja tidak sepenuhnya gitu ya. Kemudian apa prinsip nasionalisme yang dia kembangkan? Karena dia berpikir bahwa setelah Perang Dunia I tahun 1919, dia menerapkan prinsip-prinsip generasi Turki muda yang saya bilang tadi, bahwa Turki prinsip ini kemudian diusung oleh satu partai, gitu ya, dari gerakan Turki muda itu. Intinya apa? Untuk melawan pendudukan asing. Nah, sekali lagi seperti itu, supaya tidak ada pengaruh asing di wilayah Turki sendiri. Meskipun nanti lawannya sendiri juga adalah golongan tradisional itu. Kemudian rakyat Turki berhasil memukul mundur kekuatan penjajah dari bangsa Turki, ya begitu ya. Nah, MKA itu Mustafa Kemal Atatürk itu impiannya, gitu ya, untuk mengimplementasikan nasionalismenya. Nah, ini prestasinya nanti bisa kalian lihat bahwa ia menjadi presiden, membawa bangsa Eropa mengakui kemerdekaan bangsa Turki ditandai dengan perjanjian Lausanne. Nah, kita nanti akan melihat perjanjian. Di buku kalian juga ada perjanjian Lausanne di mana membagi wilayah Turki itu menjadi kekuasaan yang netral gitu ya, tidak memihak barat maupun dunia timur. Nah, ini perjanjiannya. Latar belakangnya bahwa Perang Dunia I harus berakhir dengan kemenangan pihak sekutu dan Turki menandatangani perjanjian Sèvres gitu ya. Maka Turki menolak menimbulkan reaksi sekutu. Ini ya, ini latar belakangnya. Terjadilah perang kemerdekaan Turki. Jadi sekali lagi inginnya pihak Barat khususnya sekutu itu Turki ingin memihak Turki harus memihak pada pihak sekutu. Nah, gitu. Nah, akhirnya bagaimana supaya Turki bisa tetap bekerja sama dengan pihak sekutu, maka Turki memberikan satu syarat agar mereka bebas dan menjadi negara republik dengan perjanjian gitu ya, perjanjian atau perundingan Lausanne. Apa isinya? Bahwa Tracia Timur, daerah sekitar Konstantinopel, dikembalikan kepada Turki. Nah, teman-teman sebagai glosa sebagai intermezzo bahwa nama Konstantinopel, Bizantium,
itu semua nama satu ibu kota Turki. Ya, di mana kalau Bizantium itu pada masa kerajaan Bizantium, Konstantinopel pada masa kerajaan Konstantinopel, seperti itu. Jadi itu ya tadi sekilas mengenai Turki. Kemudian Turki melepaskan semua daerah yang penduduknya bukan bangsa Turki. Misalnya Arabia merdeka, Libya diserahkan ke Italia. Nah ini sebenarnya Arabia, Libya, Mesir dan sebagainya itu milik kekuasaannya Turki dan didukung oleh Barat. Jadi Turki itu menjadi negara boneka Barat dan kemudian didukung apabila Turki memihak kepada Barat, maka wilayah-wilayah yang ada di Semenanjung Arab ini merupakan wilayah kekuasaan Turki. Tapi karena Turki ingin merdeka, maka wilayah-wilayah lain yang diikat oleh Turki dilepaskan. Misalnya Arabia merdeka, Libya kemudian tidak lagi diikat oleh Turki dan sebagainya, kemudian diserahkan ke Italia, begitu ya. Jadi negara-negara yang diserahkan ini sebelumnya mengikat Turki supaya tidak menjadi negara merdeka. Ya, negara republik dalam hal ini. Nah, itu sudah kepada bagiannya masing-masing. Intinya apa? Penyerahan ini, misalnya Siprus dan sebagainya itu diserahkan kepada Inggris. Intinya Turki menginginkan menjadi negara yang netral, aman dari serangan-serangan antara blok Barat dengan blok Timur. Kita melihat misalnya Libya itu dikuasai oleh blok Timur, Siprus dan sebagainya blok Barat ya, atau sekutu dalam hal ini. Nah, sampai dengan selat-selat juga terbuka, gitu ya. Kapal asing juga terbuka di selatnya, misalnya Bosporus, Marmora, dan Dardanella, gitu. Semua hak-hak ekstrateritori dari bangsa asing juga dihapus, dan Turki tidak perlu mengurangi angkatan perangnya. Turki tidak usah membayar kerugian perang, dan Turki harus melindungi minoritas. Nah, ini perjanjiannya. Jadi apakah semuanya setuju atas perjanjian ini? Nah, dengan usaha Mustafa Kemal Atatürk semuanya menyetujuinya. Nah, setelah menyetujuinya, maka dia melakukan pembaruan secara besar-besaran di negaranya dengan ideologi yang dikenal sebagai ideologi Kemalis, seperti itu. Nah, kemudian partai apa yang tadi saya sempat singgung, Partai Muda itu, Gerakan Muda Turki, itu sebutannya PRR, Partai Republik Rakyat, ya. Nah, kemudian tidak ada oposisi yang legal. Nah, kita mengerti sendiri bahwa kita melihat di Indonesia sendiri pemerintah seperti ini ada apa tidak. Tapi perbedaannya di mana gitu ya. Apakah ini memihak rakyat apa tidak? Nah, itu mau digarisbawahi. Kemudian ada pemilu, juga ada calon legislatif, tapi kita mau melihat ya, apakah ada kurangnya dari pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Nah, selain itu juga, selain sebagai nasionalis, dia ternyata diktator. Apa itu diktator? Yaitu kepemimpinan yang mungkin tidak ada batasnya. Seperti itu ya. Apa yang dilakukannya ya, yaitu tadi melanggengkan kekuasaannya dengan dukungan partai. Yang terjadi apa? Pemberontakan di mana-mana, serangan dari Paris, Sofia juga begitu ya. Karena sesuai dengan perjanjian Lausanne harusnya pemerintah Turki itu memihak pada kaum minoritas. Kemudian kejenuhan dan kegagalan politik MK. Nah, kita melihat sendiri ini juga kediktatoran ini sama misalnya pemerintahan di Indonesia pada masa Soeharto, tapi juga ada kesamaannya dengan pemerintah Soekarno di mana di awal pemerintahannya juga tidak banyak lawan politiknya yang mendukungnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekularisasi ini yang ciri khasnya ya. Misalnya semua itu diterima. Misalnya serangan terhadap simbol-simbol religius menggantinya dengan simbol peradaban Eropa. Nah, ini amarah besar bagi kaum tradisional ya. Simbol-simbol religiusitas kok dihilangkan, padahal itu merupakan warisan budaya dari Turki sebelumnya. Nah, itu yang kemudian selain menimbulkan amarah dari pihak Barat tadi yang perjanjian Lausanne tidak dihiraukan, juga dari masyarakat dan ditambah lagi dari kaum tradisional. Ya, ini ya yang akan kita lihat gitu ya. Kemudian
tadi kan ada disinggung tentang perjanjian Sèvres yang juga perjanjian ini memberi keuntungan bagi bangsa Barat. Nah, apa isinya? Di wilayah Ottoman diperkecil hingga Konstantinopel dan sekitarnya. Armenia dan Turki diberikan kemerdekaan. Daerah yang berpenduduk asli bukan warga otonom dilepaskan. Smyrna dan Thracia diberikan pada Yunani, Marmola, Bosporus, dan Dardanella aksesnya dibuka untuk masyarakat dunia secara umum. Nah, ini setelah melihat bagaimana pemerintah Mustafa Kemal Atatürk terlihat diktatornya, maka perjanjian Lausana juga sudah tidak diurutkan, maka ditambah dengan atau diganti atau diperbaharui dengan perjanjian Sèvres atau perjanjian Sèvres. Nah, perjanjian ini tentunya memihak dalam kacamata masyarakat kecil, memihak kaum minoritas, tapi juga memihak yaitu tadi sekutu gitu ya, yang tidak berhasil menarik Turki untuk bekerja sama di pihaknya. Selanjutnya ada 6 dasar yang bisa kita lihat positifnya ya, yang memobilisasi perjuangan rakyat Turki dan melawan pendudukan asing. Ini yang dilakukan Kemal gitu ya. Jadi meskipun kita lihat diktator kok tidak sesuai dengan keputusan dan sebagainya, tidak memihak gitu ya. Namun ada hal-hal positifnya. Memukul mundur kekuatan penjajahan dari tanah bangsa Turki. Nah, ini juga dilakukan oleh siapa itu tadi? Kemal Atatürk gitu ya. Kemudian bisa kita lihat prinsip yang masih ada, misalnya nasionalisme Turki, semboyan perdamaian, yaitu tadi yang saya sudah sharekan teman-teman semua, kebebasan di berbagai bidang. Nah, itu. Nah, gerakan Turki Muda atau PRR harus berlawanan dengan golongan konservatif dan tradisional tadi untuk yang ingin tetap menjadikan Turki sebagai imperium. Nah, Mustafa Kemal Pasha atau Atatürk menggalang kekuatan dengan berbagai bentuk rekonsiliasi. Nah, ini ya. Walaupun sudah merdeka, sudah menjadi republik, namun sekutu tidak ingin lepas dari wilayah strategis Turki. Nah, ada pengaruh besar semboyan ini yang diberikan oleh Napoleon Bonaparte, di mana ada semboyan kebebasan, persaudaraan, dan persamaan itu juga dipakai di Turki oleh pembaharu Mustafa Kemal Atatürk. Ya, bisa kita lihat sendiri. Nah, misalnya apa kalau persamaan yang dilakukannya harus melindungi minoritas. Fraternite apa misalnya, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Turki dari tangan sekutu. Kebebasan misalnya itu tadi negara-negara jajahan kemudian dilepaskan dan diserahkan kepada negara mandatnya kembali begitu. Kemudian, nah ini ya, ini bisa kita lihat nilainya menentang usaha imperialisme. Nah, ini ya bisa kalian lihat sendiri bahwa ada perkembangan di berbagai bidang dan kita tahu bahwa tanpa Mustafa Kemal Atatürk maka Turki tidak bisa menjadi negara republik. Demikian penjelasan singkat dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup chat atau LMS. Terima kasih.